Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di vlog yang terbaru. Kali ini aku mau ngebahas tentang seni menunggu. Orang-orang biasanya nggak kuat untuk disuruh menunggu. Ada yang harus menunggu dengan cepat, ada yang menunggu butuh waktu yang lama. Saat kita menunggu, kita membutuhkan kesabaran dan juga kita tahu ada tujuan yang belum tercapai, oleh karena itu kita harus menunggu. Nah, di sini aku mau kasih tips dan membukakan paradigma bagaimana sikap kita saat kita menunggu. Yang pertama, jangan fokus kepada menunggu itu sendiri. Orang-orang terpancing untuk fokus kepada saat-saat menunggu. Jadi, waktu harus menunggu, orang bisa menjadi jengkel, marah, dan merasa waktunya dia buang sia-sia. Kalau seperti itu, fokus hanya merenungkan detik, menit, jam, betapa lamanya harus menunggu, maka kamu akan menjadi orang yang punya suasana hati yang berubah-ubah dan bahkan bisa marah. Pikirkan apa yang kamu tunggu itu. Kalau itu sesuai dengan tujuanmu, nggak apa-apa kamu tunggu. Tetapi dengan sikap menunggu yang tepat. Menunggu sendiri ada yang harus ditunggu sesuatu yang sederhana. Misalnya kalau kita lagi ke toilet, banyak orang harus antri, kita nunggu. Lagi mau ke bank, di bank ternyata banyak yang ngantri, jadi kita juga ikutan ngantri dan menunggu. Itu yang sederhana. Kalau yang dalam itu seperti kita menunggu momongan, menunggu pasangan hidup datang, menunggu proyek jatuh ke tangan kita, menunggu pekerjaan berhasil, dan berbagai hal yang merupakan cita-cita dan keinginan kamu yang membutuhkan waktu untuk menunggu, dan itu ada prosesnya. Itu harus kamu kerjakan dengan cara menunggu secara aktif. Ada yang menunggu kita nggak bisa mengupayakan supaya lebih cepat. Ada yang bisa. Jadi kita harus lihat. Saat kita menunggu, pastikan kita bukan sedang menunggu sesuatu yang kosong. Aku pernah suatu saat di airport nih, mau pergi ke toilet. Ketika sampai di toilet, aku lihat antriannya itu panjang banget. Dan ada ibu-ibu di depan satu toilet, lagi nungguin, dan lagi ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Mereka itu suasananya saat itu aku lihat gaduh banget. Antriannya tuh sudah panjang. Dan aku sempat dengar ibu-ibu tuh pada ngomel. Aduh, lama banget sih. Jam berapa nih? Kayaknya udah lama sekali orang yang di dalam. Aku udah nunggu 35 menit nih. Nggak keluar-keluar dia. Wah, mereka udah ribut, udah panas. Karena mungkin menahan pipis ya. Jadi, semua pengen cepet. Ketika aku mendengar hal itu, toiletnya cuma satu, karena toilet yang satunya lagi rusak. Jadi ada dua ya. Satu rusak, satu bisa berfungsi. Nah, semua lagi mengantri di pintu yang bisa berfungsi. Kemudian ketika sudah lewat 5 menit, dan mereka akhirnya bilang, aduh lama banget sih. Akhirnya aku maju ke depan, dan aku bilang, masih lama ya? Tidak ada jawaban. Akhirnya pintunya aku pegang, kebuka. Ternyata ibu-ibu yang ada di depan aku itu sudah nunggu 35 menit tanpa tahu. Ternyata toiletnya kosong, nggak ada yang pakai. Tapi semua menunggu dengan percuma. Di sini aku mau bilang, kalau kita menunggu sesuatu, jangan menunggu dengan pasif. Tapi kita harus aktif. Bukan berarti harus gedor-gedor pintu, marah-marah. Bukan.
Tapi kita harus bertanya dengan sopan. Kita memastikan yang kita tunggu itu sesuatu yang memang akan ada hasilnya. Sekalipun ada sesuatu yang kalau kita tunggu belum tentu akan berhasil. Tapi kita tahu tujuan di balik itu, tidak menunggu dengan konyol. Oleh karena itu, pikirkan, perhatikan, yang kamu tunggu itu sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang dalam. Seni saat kamu menunggu, yang pertama, jangan fokus kepada menunggu itu sendiri. Ketika kamu lihat jam, detik, menit, ataupun jam, sudah berjam-jam lamanya, dan kamu renungkan, aduh, ini udah lama banget, atau bahkan berhari-hari, berbulan-bulan. Ini kayaknya udah lama banget aku tunggu. Dan sikapmu hanya pasif, hanya menunggu saja tanpa berbuat apa-apa. Akhirnya kamu jengkel, bosen, karena kamu hanya fokus kepada menunggu tanpa berbuat apa-apa, pasif, maka kamu akan menjadi orang yang bosan saat menunggu dan merasa proses menunggu itu percuma. Jadi penting banget untuk tidak terfokus pada menunggu itu sendiri. Yang kedua, saat kamu menunggu, carilah kegiatan yang bisa mengisi waktu kamu. Kalau menunggunya itu cepat, kamu bisa menunggu dengan keadaan yang normal atau biasa. Tapi apabila menunggu itu lama, isi kegiatan waktu menunggu kamu dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kalau kamu lagi di pesawat nih, kamu mau menghadiri seminar atau kamu mau bekerja. Di dalam pesawat, kamu bisa pergunakan waktu untuk membaca, kamu bisa mempersiapkan bahan kamu bisa menulis ide-ide yang kreatif untuk pekerjaan kamu, ataupun kamu bisa membaca hal-hal yang nantinya akan bermanfaat buat kamu. Ketika jamnya masih panjang, kamu juga bisa beristirahat. Jadi pakai waktu yang ada, waktu menunggu itu bukan dengan sia-sia, tapi dengan pembagian yang jelas. Oh, aku mau baca, aku mau tulis ide-ideku, aku mau tidur sejenak supaya ketika bangun, ketika turun dari pesawat aku udah fresh. Atau ketika kamu lagi harus menunggu untuk sebuah proyek, yang bisa kamu lakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan lain atau hal-hal yang kreatif, bisa berbau seni atau apapun yang merupakan kesukaan kamu yang membawa nilai manfaat, atau kamu bisa menikmati ketika ada proses menunggu itu. Jadi jangan hanya pasif dan membiarkan waktumu berlalu sia-sia. Yang ketiga, saat kamu mengalami jalan buntu ketika menunggu, jangan putus asa. Kalau kamu lihat nih, kayaknya aku nggak bisa, kayaknya aku butuh pertolongan, maka hubungi orang-orang yang kamu kenal, yang sudah pernah melewati jalan itu, sudah pernah mengalami proses itu. Kamu tanyakan pengalaman mereka, minta petunjuk mereka, supaya ketika kamu memperoleh ilmu, pengetahuan, pengalaman dari orang lain, kamu bisa aplikasikan dalam situasi kamu sendiri. Ketika itu terjadi, kamu bisa mengevaluasi yang kamu tunggu itu tepat atau tidak. Apakah kamu harus terus menunggu atau melepaskan apa yang kamu tunggu? Minta pendapat orang, cari informasi sebanyak mungkin supaya kamu tidak menunggu sesuatu yang kosong. Ketika kamu sedang menunggu, kamu juga bisa melakukan kegiatan yang akhirnya bisa mempercepat waktu tunggu kamu. Aku biasanya kalau lihat keadaan di mana aku harus menunggu lama dan aku bisa membantu mempercepat waktu tunggu aku, oleh karena aku lagi buru-buru, orangnya aku tolong. Misalnya aku lagi mau beli roti nih, ternyata antriannya tuh banyak, mbaknya cuma satu. Ketika tiba giliran aku akan mempermudah, membantu mbak itu supaya lebih cepat. Aku akan masukkan roti itu dalam kotak dan lakukan apa yang aku bisa. Pokoknya di sini,
aku berusaha memperingan pekerjaan orang lain supaya aku pun terbantu waktunya bisa lebih cepat dalam hal menunggu. Yang keempat, ketika kamu berhasil melewati proses dan kamu menunggu untuk sesuatu yang berharga, kamu akan lebih menghargai hasil jerih payahmu. Kamu akan lebih menghargai dan bahagia terhadap apa yang kamu dapat. Karena sudah dibayar dengan waktu, uang, perjuangan, air mata mungkin, kesabaran. Jadi kamu akan benar-benar menghargai sesuatu yang kamu peroleh dengan proses yang panjang. Kalau orang lain itu cenderung meremehkan apa yang mereka peroleh dengan cepat, kamu akan melihat semua pencapaian yang kamu lakukan atau tujuan yang berhasil ini diperoleh dengan keringat, air mata, waktu, kesabaran, dan waktu tunggumu itu menjadi berharga. Ingat, saat kamu menunggu, kamu harus jadi orang yang produktif. Kamu jangan jadi orang yang hanya tunggu, bengong, melamun. Iya, aku lagi tunggu, orangnya nggak gerak, aku juga nggak gerak, aku diem aja. Belum ada instruksi. Coba, kreatif, inisiatif, bangkit. Jangan melulu jadi orang yang hanya disuruh-suruh. Kamu harus punya inisiatif untuk menambahkan nilai pada pekerjaanmu, nilai pada studimu, nilai pada kehidupan kamu sendiri dan kehidupan orang lain. Jadi menunggu itu adalah proses yang sangat menyenangkan ketika kamu tahu cara mengisi waktu menunggu menjadi sesuatu yang aktif dan produktif. Oke guys, aku berharap kalian semua sehat, menjadi orang-orang yang produktif, orang-orang yang bahagia dan sukses. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya.